Assalamualaikum anak-anakku kelas 7 yang berbahagia. Ibu ucapkan selamat datang di MTS Negeri 7 Bantul. Kalian adalah anak-anak yang terpilih dari beberapa ratus yang terpilih kalian. Berarti kalian betul-betul luar biasa. Selamat datang menjadi keluarga MTS Negeri 7 Bantul. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu diberi kebahagiaan, dan kita gunakan itu semua untuk mencari ridha Allah ya. Di antaranya adalah mencari ilmu. Semoga ilmu yang kalian dapatkan barokah dunia dan akhirat. Anak-anakku yang ibu sayangi, perkenalkan dulu, ibu nama lengkapnya adalah Ruqyatus Aini, panggil aja Bu Aini. Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, pelajaran yang sangat mudah dan menyenangkan. Kali ini ibu ingin membahas tentang sesuatu yang tidak asing lagi bagimu, tentang literasi. Kalian tentu tahu ya, literasi waktu di SD, apa itu literasi gitu. Nah, kita akan bahas sedikit literasi yang ada di MTS. Kalian sekarang sudah SMP atau MTS. Nah, literasi itu apa? Yang kalian ketahui dulu apa? Nanti silahkan cocokkan ya, silahkan cocokkan dan kalian bisa pahami. Barangkali agak berbeda atau mungkin tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah. Literasi itu, apa itu literasi? Literasi itu adalah kemampuan seseorang menggunakan semua potensi itu kemampuan, dan skill itu keterampilan yang dimiliki dalam hidupnya. Nah, beda ya literasi yang kalian pahami. Nah, sekarang tujuan literasi apa? Kenapa harus ada literasi? Harus ada kemampuan individu. Sekarang literasi itu adalah untuk menciptakan individu itu mampu menerapkan keahliannya tadi dalam hidupnya, atau mampu menyelesaikan masalah, karena hidup ini selalu ada masalah. Tidak mungkin tidak kalian sekolah di sini juga jangan berharap tidak ada masalah, karena di sini akan belajar menyelesaikan masalah, maka guru selalu akan memberikan suatu masalah yang bisa menjadi bekal untuk nanti hidup di tua, di kehidupan selanjutnya. Itu ya anak-anak. Baik, nah sekarang yang akan kita bahas, sebetulnya literasi itu ada apa saja gitu ya. Nah sekarang nih lihat, literasi itu ada 6, 7 sebetulnya, tapi yang nomor 6 itu 2 digabung jadi 1. Yang satu itu literasi bahasa, yang kedua literasi numerasi, yang ketiga literasi sains, yang keempat literasi digital, yang kelima literasi finansial, dan yang keenam literasi budaya dan kewarganegaraan. Itu menurut World Economic Forum 2015. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu literasi bahasa? Tuh. Literasi bahasa itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Nah, ini yang kalian pahami di SD, bahwa literasi itu membaca dan menulis, padahal enggak banyak ya, banyak sekali. Nah, kalau literasi bahasa itu adalah membaca dan menulis. Jadi akan dilihat kemampuannya seseorang itu dari melek huruf atau aksara. Apa itu melek? Melek itu bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa melek itu matanya terbuka, bisa melihat tentang aksara. Aksara itu huruf. Jadi meliputi membaca dan menulis. Kalian tentu sudah bisa kan? Nah, kemampuan
dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Jadi kalau kalian membaca dan menulis bisa menyerap, bisa memahami suatu ilmu, itu namanya kalian literasinya bahasa bagus. Nah, perlu kalian ketahui ya, kemampuan literasi orang Indonesia setelah dilihat oleh PISA. PISA itu apa? PISA itu suatu organisasi yang meneliti tentang kemampuan literasi dan kemampuan apapun tentang ilmu pengetahuan di dunia ini dan memberikan predikat. Nah, Indonesia nomor berapa? Dari 65 yang diteliti, kita itu nomor 64, bayangkan. Itu tahun 2015. Kemudian tahun 2019 meningkat sedikit, tapi juga tidak banyak. Jadi itu bisa menjadi patokan. Nah, sekarang kita lihat, apa benar gitu ya? Kan tentu kita nggak mau ya dikatakan bahwa kita itu nggak mau baca gitu. Kita dicek ya. Nah, anak-anak coba, kalau membaca yang kalian sukai, komik, seumpama yang ada gambarnya, itu lama nggak capek. Membaca WA itu lama juga nggak capek ya anak-anak ya. Nah, kemudian tapi kalau baca pelajaran satu halaman tuh langsung ngantuk. Begitu nggak? Bener nggak? Nah, karena apa? Karena kalau membaca buku pelajaran itu ilmu pengetahuan tuh berat. Seperti kalau makan, membaca itu kalau seperti makan, membaca ilmu pengetahuan itu seperti membaca nasi dengan lauk pauknya, dengan ayam dan lain-lain, saya cepat kenyang. Tapi kalau membaca komik, membaca WA, membaca berita-berita yang gosip-gosip gitu ya, itu seperti makan makanan kecil itu, ciki-ciki itu. Nah, itu tidak akan kenyang walaupun kalian makan banyak juga terus aja, tapi tidak menyehatkan. Yang menyehatkan itu jika kita makan nasi, sayur dan lauk itu seperti itu. Jadi cek sendiri ya, coba benar nggak kalau membaca pelajaran itu, menjajah ilmu pengetahuan itu rasanya berat, cepat ngantuk gitu ya. Itu benar nggak? Itu silahkan kalian cek sendiri. Nah, kemudian anak-anak, kita menuju ke literasi selanjutnya, yaitu literasi numerasi. Itu ya. Nah, apa itu literasi numerasi? Literasi numerasi itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menjelaskan proses dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan numerasi. Seseorang disebut literasi numerasi jika mengetahui dasar-dasar dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dapat menggunakan konsep numerasi secara percaya diri dan efektif. Nah, intinya numerasi itu adalah menghitung anak-anak. Penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian. Nah, kalau kalian masih merasa sulit, berarti literasi numerasi kalian masih belum bagus. Kalau kalian sudah pandai, berarti literasi numerasi kalian bagus. Maka di dalam ujian itu matematika juga penting. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian literasi sains yang ketiga. Nah, apa itu? Yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan dalam rangka memahami serta membuat keputusan yang berkenaan dengan alam. Nah, ini dipelajari di IPA. Nah, ada biologi, ada fisika, itu kita bisa mengetahui alam yang sekitar kita, bahkan juga bisa mengetahui seperti apa kita, bagaimana, dan seterusnya. Jadi kalau ini berhubungan dengan pelajaran IPA. Nah, kalau kalian harus suka literasi sains, karena sains ini adalah dasar semua ilmu ya, semua ilmu alam. Nah,
Itu yang ketiga. Yang keempat, literasi digital. Nah, anak-anak, kalian dulu yang nggak boleh pakai HP, kemudian ada pandemi ini, kalian harus pakai HP. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus pegang HP. Anak dulu yang nggak pernah pegang HP, sekarang pegang HP, kadang-kadang salah. Seneng karena apa? Yang dilihat itu hanya game. Nih, kalau kalian hanya sukanya nge-game, kalau kalian hanya sukanya nge-game, maka itu ya, kalian akan masih belum dikatakan bahwa kalian ini literasinya digital bagus. Apa itu maksudnya literasi digital? Yaitu kemampuan untuk menggunakan media digital. Apa saja itu? Alat-alat komunikasi atau jaringan internet yang menemukan mengevaluasi. Jadi kalian pakai HP, kemudian pakai internet, wifi, semuanya itu berhubungan dengan digital. Bahkan sekarang TV aja ada TV digital. Nah itu kalian juga harus memahami itu, kemampuan kalian tentang itu apa. Nah kalau kalian Zoom kemarin Zoom, nah itu kalau belum tahu bingung dia, tapi kalau sudah tahu gampang, diklik ini selesai, bisa mengikuti, mudah, senang, bisa lihat orang lain gitu. Itu adalah digital. Nah, karena sekarang ini pembelajarannya daring, kalian juga harus memahami bahwa pembelajaran daring itu kalian terus harus menguasai digital. Nah, sekarang kalau Ibu ingin sekali memberitahu kalian, kalau kalian masih suka main game, itu sebetulnya game yang kalian mainkan itu barangkali hanya buatan kelas 2 SD anak-anak, karena di Indonesia ini ada gamer anak-anak. Jadi kalau lihat TV itu ada anak kakak beradik yang satu kelas 5, yang satu kelas 2, mereka juara membuat game itu laris dan bisa menjadi income, bisa menjadi penghasilan bagi dia dan keluarganya. Itu game-game yang mudah-mudah itu, Tetris, kemudian ikan-ikan, itu semua buatan kelas 2. Nah kalau kalian masih suka seperti itu, kenapa tidak kalian anak itu bisa, kenapa kalian tidak mempelajari saja tentang digital sehingga kalian itu membuat game sendiri yang lebih menarik, lebih menantang buat diri kalian dan bisa menjadi kalian bisa mendapatkan uang banyak gitu. Nah itu harus dipelajari. Belajarnya dengan apa? Literasi. Nah kemudian kalau kalian dapat uang itu berhubungan dengan literasi finansial. Nah literasi finansial ini adalah kemampuan untuk memahami bagaimana uang berpengaruh di dunia. Bagaimana seseorang mengatur untuk menghasilkan uang, bagaimana mengelola uang, bagaimana menyimpan uang, bagaimana menggunakan uang, itu berhubungan dengan literasi finansial. Nah, orang yang literasi finansialnya bagus, dia akan mengendalikan uang, tidak dikendalikan uang. Maksudnya gimana? Kalau kita kekurangan uang, berarti kita dikendalikan uang. Tapi kalau uang itu yang kita kendalikan, kita selalu punya uang, walaupun nggak punya uang tapi kita bisa menggunakan uang. Jadi literasi finansial itu sesuatu yang berhubungan dengan uang, bagaimana menghasilkannya, bagaimana menggunakannya. Nah untuk kalian gimana Bu? Kita kan belum menghasilkan. Sekarang kalau contohnya untuk kalian seperti ini, kalian diberi uang saku sama sehari 2.000 rupiah gitu ya. Nah sehari 2.000 rupiah itu nggak dibelanjakan semua, 1.000, 1.000 untuk jajan, ya 1.000 ditabung. Jadi seberapa pun uang kita selalu harus ada ditabung, digunakan untuk yang lain, yang lebih penting. Karena kan sebetulnya kalau kalian mau air putih banyak di rumah, di daerah ini air putih masih bagus, sumur itu masih digunakan, nggak usah pakai yang aqua itu masih bagus. Rumah-rumah kalian juga masih bagus, jadi air di piungan itu masih bagus untuk dikonsumsi. Kenapa tidak kemana mau bawa air putih sendiri yang langsung dari sumur, jadi gratis. Kemudian untuk makan, bawa dari rumah, makanan yang ada
kalau ada nasi dan lain-lainnya itu. Jadi nggak banyak jajan, uangnya digunakan. Itu namanya literasi. Bagaimana menghasilkan uang? Kalian menghasilkan uang minta orang tua, jangan minta banyak-banyak, kasihan. Orang tua itu sudah berat, jadi jangan dibuat berat, buat mereka bahagia sehingga mereka umurnya panjang, bisa menunggui kalian sampai kakek-kakek ninin-ninin gitu ya. Nah, jadi sayangi mereka, jangan dipaksa untuk menuruti keinginan kalian. Itu nanti kalau orang tua sakit itu yang menderita tentu kalian juga. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi kalian juga harus belajar tentang literasi finansial itu. Jadi tidak taunya hanya ada. Nah, gitu itu. Nanti kalian kalau tua jadi sulit sendiri dengan tidak bisa mengendalikan uang itu. Nah, sekarang yang ke-6, 6 dan 7 ya, tapi jadikan satu, literasi budaya dan kewarganegaraan. Apa itu budaya? Nah, budaya itu kebiasaan suatu masyarakat. Kalau di Jogja ini bagus budayanya, bagaimana cara menghormati orang tua. Kalau berjalan harus kita melewati orang tua, duduk kita harus membungkuk, kemudian ucapkan salam. Kemudian kalau bicara dengan orang tua tidak boleh berteriak, suaranya tidak boleh lebih tinggi dari orang tua. Nah, itu kalau kalian tahu itu kalian akan disenangi orang tua. Disenangi orang tua itu sungguh mengasihkan. Orang tua tidak hanya orang tua kita saja, tapi mungkin tetangga. Bagaimana kita menghadapi orang tua, bagaimana menghadapi guru, bagaimana lesan kita. Jadi santun itu sikap, kalau sopan itu sikap, kalau santun itu bahasanya. Bahasanya itu bagus, menyenangkan gitu. Budaya. Kemudian budaya di Jogja banyak ya. Nah, itu dipegang. Kalian taunya dari mana? Tanya orang tua, baca, nulis gitu ya. Nah, kemudian kalau kewarganegaraan ini. Kewarganegaraan itu tentang negara. Jadi kita hidup di Indonesia ini harus mencintai Indonesia, semuanya. Produk-produk juga kita harus mencintai dan belinya produk Indonesia saja. Produk Indonesia itu bagus. Bahkan di luar negeri itu produk kita itu dihargai mahal. Ada yang buatan kita tanpa merek kemudian diekspor, kemudian hanya dikasih label, kembali lagi ke Indonesia, harganya lebih mahal dan mau beli. Kenapa kita tidak? Contoh ya anak-anak, ayam goreng kita tuh enak. Ayam goreng kita itu macam-macam, ada ayam goreng tepung, ada ayam goreng gurih, ada ayam goreng bacem, itu enak. Kalian mesti malah lebih suka Kentucky Fried Chicken ya kan? Yang itu banyak sekali minyaknya, kemudian banyak sekali masakonya, garamnya. Itu kalau numpuk nanti di tua itu menjadi penyakit. Padahal ayam yang kita punya itu lebih enak, harganya lebih murah, lebih sehat. Nah, kalau tidak punya literasi budaya dan kewarganegaraan, kalian mesti tentu akan memilih yang tidak sehat itu ya. Nah, dari ke-6 literasi ini kuncinya sebetulnya ada di literasi bahasa. Kalau kalian memahami literasi bahasa, suka baca dan nulis, maka kalian akan bisa memahami semuanya. Karena kunci dari memahami literasi yang lain itu hanya membaca dan menulis. Kalau membaca diringkas, kemudian menulis, membaca ditulis, kemudian kalian mendengarkan ditulis. Itu karena belajar literasi. Kalau orang yang terbiasa mudah sekali. Nah, kalau kalian suka membaca, itu akan mudah menulis. Orang yang menulis itu karena dia banyak baca. Mengapa begitu? Ya, kalau dengan membaca itu seperti makan. Jadi otak kita itu penuh, kenyang. Orang yang banyak baca itu dia ilmunya banyak, orangnya lebih tenang. Ada masalah gitu, dia sudah tahu karena sudah pernah baca. Oh, menyelesaikan masalah ini dengan seperti ini. Kemudian orang yang tidak suka, jadi kalau otak kita itu kosong, yaitu
biasanya malah apa yang dibicarakan itu hanya yang tidak ada artinya, dan kalau ada masalah bisa putus asa, marah, emosi akan keluar. Nah, anak-anak, jadi kalian peganglah literasi, minimal yang kalian pegang itu literasi bahasa dan numerasi dulu. Nanti akan kepegang itu literasi yang lain, karena itu adalah kuncinya. Membaca dan menulis itu adalah kuncinya dari literasi semua. Gimana caranya? Nah gitu. Kemudian ada pertanyaan ya, gimana caranya Bu? Gitu ya. Gampang, setiap hari setiap hari itu 24 jam, ya kan? Ya, tidur 8 jam. Tinggal berapa? Tinggal 16. 16 itu minimal kalian baca kesukaan kalian itu 30 menit. Nah, kapan itu? Sebelum masuk sekolah aja. Nah, sebelum masuk kelas, jadi besok nanti kalau sudah dapat jadwalnya jam berapa, 30 menit sebelumnya itu sudah siap. Kemudian biar bacaan kita itu dapat dunia akhirat, separuh baca Quran. Seumpama 30 menit, 15 menit untuk baca Quran, 15 menit untuk baca yang kita suka. Itu. Nah, kita insya Allah dapat membaca Quran, 1 huruf selalu dapat pahala, kita tabungannya banyak, insya Allah akhiratnya dapat. Nah, kemudian membaca yang kita suka. Bu, saya tuh nggak punya buku gitu ya, seumpama di rumah itu sepi buku. Ada keluarga yang buku itu banyak banget sampai berserakan di mana-mana karena memang suka buku, jajannya buku, minta hadiah buku, ada uang sedikit buku. Karena apa? Tahu benar bahwa buku ini adalah sumber ilmu dan tidak akan rusak. Jadi tidak akan rusak, sudah dibaca masuk otak, disimpan bukunya. Makanya ada perpustakaan kan. Nah, di rumah juga ada perpustakaan, tapi ada sih keluarga yang sepi bukunya, sepi. Jadi mau cari buku aja pinjam tetangganya gitu ya. Nah, itu sebetulnya kalian bisa mulai sekarang ini sebulan minimal aku harus beli buku murah banyak, ada yang 5.000, 10.000. Itu kiat-kiat menanam lombok contohnya. Nah, itu menanam lombok kalian punya ilmunya karena literasi kalian bagus, kemudian kalian terapkan, bisa nilai ekonominya bagus. Kalau pas lombok mahal itu 1 kilo bisa 190 sampai 100.000, lu bayangkan. Kan itu kasihan ibu kalian kalau beli, apalagi kalau kalian yang suka sambal. Nah, itu dari mana? Dari literasi bahasa, baca dan tulis itu tadi. Nah, ada suatu kisah anak-anak. Kisahnya ini menarik. Dulu ibu waktu SLTA itu punya teman-teman yang memang suka baca. Dari dulu suka baca. Itu karena orang tua ibu suka membelikan majalah selalu. Jadi yang kalau jajan itu lebih banyak bukunya daripada jajannya. Jadi kalau buku 1 itu harganya waktu itu berapa ya? 5 rupiah waktu itu. Nah, kalau sekarang 10.000 lah bukunya gitu ya. Jajanan yang diberikan cuma 2.000. Jadi terbiasa waktu SMA itu ibu beli gorengan gitu ya. Kalau yang di tengah kota sana, ibu kan dulu rumahnya di Jalan Kusumanagara, jadi itu kalau beli gorengan tuh cuma kertas bungkusnya, tidak ada daunnya. Kalau di sini kan masih banyak ya, jadi bagus pakai daun. Baunya aja enak pakai daun daripada. Nah, itu pun bungkusnya kertas asal, kertas yang dijual loaan itu kemudian dibuat kantong gitu. Karena kita suka baca, nah kemudian selesai makan gorengan itu dibuka kantongnya itu dibaca. Apa yang terjadi anak-anak? Lucu sekali. Ternyata bungkusnya itu adalah hasil ulangan teman saya. Coba. Nah, wah, sungguh luar biasa tuh anak-anak. Padahal sekolahnya aja di SMP 5 di Kota Baru. Kemudian rumah kami di Jalan Kusumanagara di Umbul Harjo. Di Warung Boto Umbul Harjo. Nah, itu kan luar biasa, entah perjalanannya bagaimana sampai
ke dia. Dan anehnya lagi anak-anak, hasil ulangannya tuh jelek, nilainya 2. Bayangkan. Wah, kita kebengkel-bengkel semua karena waktu itu kalau ulangan itu memang jarang dikembalikan, jadi mungkin karena numpuk gitu dijual atau di gimana kok bisa jadi bungkus gorengan. Nah itu dari numerasi itu, dari literasi itu bisa membuat kita itu lebih berarti dan menghasilkan sesuatu. Nah, di sekolahan ini anak-anak, di sekolahan ini tuh luar biasa sekali. Jadi sekolahan itu membuat buku antologi. Jadi buku antologi itu bersama, nulis bersama satu sekolahan, kemudian diedit, jadikan buku yang ber-ISBN anak-anak. Dan kakak kelasmu ada yang perorangan buat jadi buku, 2 orang jadi satu buku. Jadi satu buku itu pengarangnya cuma 2, ada 15 cerpen. Nah, bagus kan? Nah, sekarang kita besok juga iya, perpustakaan akan mencetak buku lagi. Yang buku itu didaftarkan sehingga dapat ISBN. Jadi kalian senang karena itu resmi ya. Tidak hanya buku ecek-ecek gitu ya, tapi buku benar-benar buku. Nah, kalau bagi anak-anak yang suka dan bisa nulis, bisa cerpen ya, cerpen, bisa puisi, bisa pantun, boleh dikirimkan ke ibu. Simpan nomor ibu. Kemudian kalian boleh kirim, mau tanya juga boleh. Karena menulis itu tingkatannya lebih tinggi dari membaca. Kalau membaca itu menyerap ilmunya, tapi kalau menulis itu menuangkan apa yang ada di dalam otak yang setelah kita baca itu. Nah, anak-anak, kalian harus bisa menulis. Paling ada pertanyaan, wah Bu, saya itu kalau menulis baru 1 kalimat selesai gitu ya. Karena yang di otak nggak ada yang dikeluarkan. Jadi harus banyak baca, apapun kalian dibaca. Nah, dengan membaca ini, dengan literasi bahasa ini, kalian akan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Kalau kalian masih bingung, bisa tanya ini benar nggak? Karena berita-berita di internet ya terutama itu banyak yang salah, banyak yang hoax, tapi banyak juga yang benar. Jadi kalau untuk bisa tahu bahwa itu benar dan tidak suatu berita, ditanya dulu tuh benar nggak ya? Kalau seperti ini ya tuh ditanyakan ke WA, kalau perlu ditanyakan ke gurunya. Jadi jangan, seperti ini, COVID itu seperti ini, tuh kita harus tanya dulu benar nggak toh Pak, Bu gitu. Karena informasi itu kalian tuh seperti kebanjiran informasi kalau di digital ya, sekarang digital. Jadi kan harus milih-milih dengan cara apa? Banyak baca. Dengan membaca, kalian akan mudah menulis. Sebetulnya kalian sudah diajari waktu dulu di SD itu menulis buku harian ya, buku harian. Dengan menulis buku harian itu berusaha untuk mengungkapkan perasaan, baik rasa ya, emosi. Emosi itu tidak hanya marah tapi sedih, terharu, semua rasa yang ada dalam kita itu membuat kita nyaman, membuat kita galau, itu seperti itu. Nah, contoh ya, kita marah pada ibu karena tidak sama pendapat. Kalau kita luapkan marah, kata-kata yang kita omongkan itu bisa jadi menyakiti mereka. Itu kita rugi. Menyakiti orang lain itu kita rugi sekali. Amat rugi. Nah, kenapa tidak itu dibuat suatu cerpen? Contoh, ibu galak gitu ya, ibu galak. Ibuku galak sama mama, judulnya itu. Kemudian kalian buat cerita, tokohnya dirubah, tempatnya dirubah, dan kalian rubah ibu seperti apa yang kalian suka, kemudian kalian marah, kalian ungkapkan di situ. Kemudian jadi suatu cerpen. Kalau kalian kirim ke majalah atau kirim ke mass media dan diterbitkan, kalian dapat uang. Kalian sudah bisa melampiaskan emosi kalian dan kalian dapat uang. Jadi paling enak tuh nulis anak-anak. Nulis tuh enak. Jadi ibu tuh dulu S2-nya dari nulis. Dari nulis dapat uang, dikumpulin buat bayar itu. Nulis. Jadi nulis itu sesuatu yang menyenangkan karena coba tanya aja yang penulis, kemudian penulis dan bukunya itu laku gitu. Seneng banget. Anak-anak itu saja.
Nah, di MTS ini juga luar biasa, perpustakaannya itu tidak hanya yang ecek-ecek, tapi perpustakaan yang bagus. Perpustakaannya di atas ya, di lantai 2 ber-AC, petugasnya itu cakep ya, masih muda, kemudian yang satu kebapaan gitu. Seneng, kalau di sana seneng. Kalian itu termasuk anak yang seneng loh, sudah masuk sekolah, buku sudah diberi gratis lagi. Nah, dipinjemi deh ya, dipinjemi gratis. Jadi rawat itu baik-baik, karena itu adalah nyawanya siswa itu buku. Jadi kalau buku itu rusak harusnya nangis. Diperbaiki, jangan sampai rusak gitu. Di sana kalau ada waktu dan kesempatan COVID ini mereda gitu ya, semama bisa ada kesempatan masuk sekolah, datang ke perpustakaan, pinjam buku. Jadi seperti tadi yang Ibu katakan, jajannya buku, kemudian hadiahnya buku. Kalau itu tidak memungkinkan karena jauh dari orang jual buku ya di Gramedia dan sosial agensi atau yang lain, ya pinjam aja, pinjam. Kalau penting difotokopi, kalau dicatat, diringkas, atau kalau enggak ya dibaca aja biar seneng, itu kan gratis. Kalian sebisa mungkin 3 tahun itu habis semua perpustakaan itu dibaca semua. Oh, bisa enggak? Bagus enggak? Gitu ya. Jadi intinya literasi itu tidak hanya bahasa anak-anak, tapi literasi itu kemampuan seseorang. Baik itu kemampuan pikiran dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah hidup. Jadi literasi itu nih ada literasi bahasa, numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Itu saja, waktu Ibu sudah habis. Dicatat ya, kan itu bisa diulang-ulang, videonya diulang-ulang, dilihat-lihat. Insya Allah bermanfaat anak-anakku. Semoga kita selalu diberi sehat oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kita mencintai Allah dan kita juga merasakan cinta Allah kepada kita. Itu suatu yang menyenangkan sekali. Hidup ini menyenangkan. Kalian ini orang terpilih bisa hidup di dunia. Bayangkan kan kalian ini mengalahkan beribu-ribu calon bayi yang tidak jadi, kemudian kalian yang jadi sendiri, kan luar biasa ya gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku.